Hello, belum ada orang yang nonton. Aku akan menunggu sampai ada komen. Halo, malam, anyong. Ini kenapa nih kayak gini? Hai. Hai, malam. Sedang menunggu. Halo Kak Danang. Hai Kali, Kak Afif. Tes masuk Marco. Courage Day. Rate hari ini Ci 6,5/10. Ya, udah bakal lucu. Udah tadi aku makan kayak makan kuah gitu. Malam kenapa 6,5/10? Soalnya ya nggak kenapa-kenapa gitu, maksudnya kayak nggak jelek tapi nggak yang exciting yang wah hari ini seru banget, nggak, kayak biasa aja gitu. Jakarta lagi hujan ya, lagi hujan terus sekarang ya. Makasih Kak Pandu. Suka udang nggak suka. Pengen makan seafood deh, belum kesampaian sampai sekarang makan seafood. Pengen banget makan seafood. Makasih Kak Reisha. Suka kita gak suka dong, suka kalian banget dong. Cepet sembuh. Makasih Kak Pandu. Gak malam mingguan, mau kemana malam minggu? Makasih Kak Talita. Lihat aku pakai baju Shikigami guys. Megumi JJK Jutsu Kaisen.
malam minggu ngerjain tugas, kata Kak Reisha. Semangat Kak Reisha, pasti bisa. Ayo, pasti bisa. Tugas itu memang harus diselesaikan. Kalian kalau tipe bikin tugas gitu, kalian tipe yang nyicil atau yang langsung nyelesain tugas? Apa sih? Kalian kalau kerjain tugas tuh yang nyicil atau langsung nyelesain tapi kayak mepet-mepet waktunya, atau dari jauh-jauh hari itu langsung selesai? Kalian tipe mana? Makasih Kak Dean. Jangan bilang ini loh, jangan bilang nggak ngerjain tugas loh. Itu bahaya ya, nggak boleh ya. Kita harus ngerjain tugas dong, walaupun sedekat-dekat deadline pun tetap harus ngerjain tugas, karena tugas itu harus diselesaikan. Makasih Kak Gani. Jadi ada Kak An Purnama juga, makasih Kak. Deket deadline katanya. Ngerjain walau mepet di sekolah. Aku tahu tuh, dulu aku juga pernah kayak gitu. Aku dulu sering kayak gitu. Jadi dulu di pelajaran, kan aku IPS ya. Terus tuh di pelajaran sejarah aku, kalau tugas sebelum kayak misalkan udah mau pengambilan rapot nih, biasanya kan banyak tugas-tugas tuh kayak yang selain UAS, kayak apalah tugas apapun dikasih. Nah kalau aku tuh biasanya guru sejarah aku dulu ngasihnya disuruh nyalin gitu loh. Sebenarnya tugasnya gampang, cuma nyalin doang gitu. Kayak kita udah tahu kayak mau nyalin apa, misalkan dari buku atau dari mana, nyalin doang itu kayak ibarat kayak catatan gitu loh. Tapi sampai ratusan nomor, kalau nggak salah singkat aku tuh sampai 300 nomor. Jadi itu kita bikin di kertas folio yang panjang itu, kalian tau gak sih yang kertas folio bergaris? Makasih Kak Gani. Kertas folio bergaris, terus kita bikin tuh sampai 300 nomor, kayak bab berapa sampai bab berapa, kayak satu semester gitu. Makasih Kak Dean. Terus itu bener-bener capek pol. Terus kayak karena kenapa ya, entah kenapa tuh tugas yang gampang malah kayak ngerjainnya malah makin males biasanya kan. Kalau tugasnya susah malah kerjain dari jauh-jauh hari, atau kayak dipikirinnya dari lama gitu, atau kayak dipikirin sejak baik-baik. Tapi kalau tugas gampang dan tugas yang bikin kayak gampang tapi capek gitu, nah itu tuh ngerjainnya biasanya deket-deket waktu. Nah biasanya dulu aku sama teman-teman aku satu kelas sih lebih tepatnya, kayak bahkan yang rajin-rajin yang kayak belum anak-anak ranking di atas tuh pun juga ngerjainnya bener-bener pas di sekolah, karena ya cuma nyalin doang gitu doang loh. Terus kayak misalkan deadline-nya pulang sekolah kumpulnya, ya udah kita ngerjainnya pas kayak dari awal masuk sekolah kayak udah kerjain, atau kayak misalkan dari sebelum masuk kelas, kayak misalkan kita masuk jam 7, nah itu kayak jam setengah 7 udah pada datang tuh, kayak pada sengaja datang pagi biar kayak bisa nyalin dulu gitu. Makasih Kak Rio. Makasih Kak Gani. Itu seru banget sumpah, itu zaman-zaman itu tuh kayak zaman-zaman SMA ya kan. Aku kan dapat SMA yang enggak pandemi kan, yang bukan online. Jadi itu seru banget, kayak kerjain tugas bareng-bareng sama temen. Makasih Kak Gani. Makasih Kak Dean. Mapel favorit pas SMA apaan Ci? Makasih Kak Suta. Mata pelajaran favorit pas SMA ya olahraga. Karena nggak ngapa-ngapain ya cewek biasanya. Makasih Kak Gani. Ya selain olahraga mungkin kalau misalkan yang bener-bener pelajaran ya, aku suka sejarah sih jujur. Makasih Kak Gani. Aku tuh dari dulu tuh suka yang hafalan, makanya aku pilih PS. Dan aku tuh suka sama sejarah. Kasih Kak Gani. Suka apa sejarah. Terus Kario, makasih. Suka sama sejarah. Terus apalagi sih yang ekonomi aku kurang suka. Pokoknya nggak suka yang angka-angka. Jadi math no, ekonomi no, akuntansi no. Aku anaknya hafalan banget sih. Geografi nggak suka tuh. Sejarah sih, tapi kayak dari semua aku paling suka sejarah. Makasih Kak Gani. Jadi dulu kayak pada bingung, misalkan kayak sejarah tuh biasanya orang tuh malah jarang banget yang suka sejarah. Kayak sejarah tuh something yang kayak orang hindarkan. Makasih Kak Suta, karena kayak biasanya banyak banget kan babnya. Terus juga ya lumayan susah, karena kan
sejarah tuh luas banget kan. Makasih Kak Gani Bandungnya. Sejarah tuh luas banget, jadi pasti pertanyaan di ulangannya pun juga susah, kayak nggak tahu nih bakal yang keluar apa gitu loh, kayak bisa puluhan halaman kita baca. Terus kadang-kadang suka nggak, maksudnya kayak karena terlalu banyak jadi kayak suka nggak masuk. Makasih Kak Gani. Tapi kalau aku mungkin karena aku orangnya lumayan suka hafalan, dan hafalan orangnya maksudnya lebih masuk otak hafalan, jadi aku tuh ini aku tuh biasanya baca sekali aja kan. Misalnya kalau sejarah tuh bacanya kayak halamannya banyak gitu kan. Nah aku baca semua sejarahnya, semua lembarnya, tapi kayak baca sekali aja terus kayak udah langsung inget kayak di otak aku gitu loh. Nah makanya dulu biasanya aku kalau ulangan sejarah aku santai, kayak yang lain tuh biasanya pada panik gitu kayak aduh sejarah males banget, aduh sejarah susah banget. Aku kayak oke, gue baca sekali kayak udah langsung masuk otak. Langsung kayak oke, udah aman. Makasih Kak Gani. Kak Gani kirim banyak banget giftnya, keren banget, makasih. Sarangnya. Ada apa lagi ya dulu tuh pelajaran tuh IPS tuh apa lagi ya. Aku dulu SMA masih dapat Mandarin guys, masih dapat kelas Mandarin dulu, tapi cuma di SMA 1 doang. SMA 2 SMA 3 nya nggak ada. Dulu aku dapat pelajaran native tuh kayak pelajaran Inggris, tapi yang ngajar tuh orang asing gitu, kayak bule biasanya ngajar, entah tuh dari manapun. Nah itu orang asing biasanya ngajar. Lumayan seru sih, biasanya native tuh kayak lumayan banyak yang minat karena tuh cuman ya asik-asik doang, kayak belajarnya itu kayak main-main doang gitu, bukan belajar beneran gitu. Makasih Kak Pandu. Bahasa Indonesia suka. Emang SMA SMA ada dong bahasa Indonesia. Ya aku ingat aku sampai lupa. Bahasa Indonesia aku juga suka. Ekskul favorit dulu jujur aku tuh waktu sekolah banyak coba ekskul ya. Makasih Kak Sena. Jadi aku tuh banyak beberapa beberapa pengalaman gitu. Aku dulu ya, aku kasih tahu, aku SMA 1 aku bener-bener masuk SMA aku langsung coba ikut ekskul fotografi. Terus akhirnya ekskul fotografinya pokoknya setelah 4 minggu mungkin sebulan berarti ya, itu tuh dihilangin ekskul fotografinya, soalnya orangnya tuh terlalu dikit, jadi kayak nggak bisa berlanjut tuh fotografi. Terus kebayang fotografi cowok, waktu itu aku tuh kayak cewek tuh kayak paling kayak cuma 2 atau 3 orang, itu termasuk aku. Terus ya udah akhirnya dihilangin tuh, ya udah akhirnya aku nggak ada ekskul. Terus kayaknya kelas 11 sama kelas 12 itu aku masuk tim futsal. Jadi berapa kali ikut cup antar sekolah. Nah itu aku masuk futsal. Aneh banget ya gitu. Terus aku pernah waktu kelas 7 tuh kalau nggak salah aku gak ikut ekskul deh. Kayak ekskulnya tuh kayak pramuka, kayak semuanya tuh ekskulnya sama singkat aku ya. Terus kelas 8 aku coba main basket, jadi aku masuk ekskul basket, terus masuk tim yang cup antar sekolah gitu ya, aku masuk. Itu kelas 8 tuh. Makasih Kak Suta. Terus kelas 9 aku masuk ekskul pingpong. Ekskul pingpong. Terus kayak ya udah, itu nggak ngerti juga kenapa aku bisa masuk ekskul pingpong ya, karena kayak mungkin aku penasaran gitu, ini pingpong apa sih gitu. Terus kayak seru karena pingpong tuh, makasih Kak Gani, kan yang ngajar tuh sebenarnya gue, karena mungkin bukan yang kayak spesialis kayak pingpong gitu, kayaknya itu emang mau diadain aja gitu kan, tapi bukan yang bener-bener kayak diseriusin yang kayak basket, futsal gitu kan, yang ada cup antar sekolahnya gitu kan. Jadi biasanya emang ada pelatihnya sendiri gitu yang khusus, kayak emang khusus yang ngajar basket atau apa.
futsal gitu kan. Makasih Kak Gani. Kalau pingpong tuh yang ngajar tuh kayak guru pelajaran aku gitu, yang seru, yang emang dia kayak bisa ngajar tapi dia bisa main pingpong juga gitu loh, dia yang ngajar. Nah itu seru banget tuh dulu. Terus ternyata karena pingpong seru, terus kayak lumayan banyak juga ternyata banyak karena mungkin kegiatan baru gitu ya. Makasih Kak Gani. Jadi banyak yang mau coba gitu, entah cowok entah cewek, tapi kebanyakan cowok. Terus kayak cowok-cowok tuh biasanya jago tuh main pingpong. Terus kayak karena jago, jadi ada beberapa yang ikut lomba antar sekolah gitu main pingpong. Maksudnya even yang kayak gurunya bukan yang kayak pelatih pingpong khusus, tapi karena anak-anaknya ada beberapa yang ternyata ada potensial nih, ternyata jago, ya udah mereka jadi ikut. Kayaknya bahkan temen aku pernah menang nih seinget aku, tapi aku cuma ikut ekskul biasa doang ya tiap minggu gitu loh. Iya pingpong seru ya. Dulu aku juga sering main bola kasti, tau gak sih kalian? Kayak dulu olahraga pokoknya paling senang itu kalau misalkan main bola kasti. Entah kenapa deh, bola kasti lumayan seru sih. Cuman aku tuh takut, makasih Kak Gani, karena mungkin badan aku kecil kan. Terus yang kita kalau bola kasti itu kan harus dilempar terus kayak kena badan kita gitu loh. Kalau misalkan kena badan kita ya kita kalah, ibarat kita keluar gitu kan. Makasih Kak Gani. Nah terus dulu aku seru ikut main kasti, cuman agak takut karena ya kan namanya orang juga kayak ngelempar gitu kan, nggak tahu kan mereka ngelemparnya keras atau enggak. Kalau misalnya kena kepala atau kayak juk gitu kena badan tuh sakit gimana, pusing. Makasih Kak Gani. Main bola api gaji katanya. Kalau yang kayak seni gitu cilin suka dong. Jadi aku tuh dulu jadi kan kalau di sekolah sama aku, makasih Kak Randy, jadi kan ada seni kan, tapi seninya itu tuh bisa milih mau seni musik, seni tari atau seni teater. Terus aku pilih seni musik. Nah seni musik tuh lumayan susah, maka orangnya paling dikit biasanya. Entah kenapa dulu aku juga milih seni musik karena merasa kayak anaknya musik banget nih, ternyata musik susah banget. Tapi untung bisa sih. Jadi ujian prakteknya tuh disuruh bikin lagu. Makasih Kak Gani. Terus ya udah, entah kenapa ya paling banyak seni tari ya pastinya. Entah kenapa cowok-cowok banyak banget yang masuk seni tari dulu. Kayak ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada masalah, cuma maksudnya lucu aja gitu. Karena mungkin seni tari itu gurunya kan asik kan, maksudnya guru itu kayaknya masih muda gitu. Terus kayak gurunya kayak guru dari luar gitu loh, bukan yang guru ngajar. Teater juga deh, teater aku lupa sih. Jadi kayak mungkin dapat nilainya gampang kali ya atau apa, aku nggak ngerti juga. Jadi banyak banget tuh yang ikut seni tari. Seni teater juga sebenarnya aku, tapi entah kenapa dulu aku pilih seni musik. Jadi waktu awal-awal itu, makasih Kak Galang, pengen lentur kali ya mungkin. Jadi itu dulu waktu seni musik. Oke, jadi waktu seni musik ada itu kayak kan disuruh pilih nih kan, ada seni musik, seni teater sama seni tari kan. Terus kayak ya udah siapa yang mau masuk seni musik. Nah terus seni musik itu peminatnya banyak banget. Jadi waktu aku pertama kali masuk kelas itu, satu kelas kan ada berapa kelas kayak digabung gitu kan, satu angkatan. Terus kayak isinya tuh baik banget orangnya. Sama ada seni lukis. Jadi ada 4, seni tari, seni teater, seni musik sama seni lukis. Seni lukis juga enak banget tuh, gurunya juga enak banget, itu juga banyak orangnya isinya. Nah terus habis itu kayak seni musik tuh peminatnya banyak banget, karena mungkin mikir kayak ya jujur sama seni musik kayak keren gitu kan, kayak wah gila ya masih bisa main musik nih kayak gitu kan kalau seni musik. Terus kayak udah akhirnya baik banget tuh. Nah terus ternyata tiap kelas itu yang mau masuk seni itu ada tesnya. Jadi kalau misalkan seni musik itu orang-orang tuh harus bisa main alat musik, kayak siapapun itu, antara dia main alat musik atau enggak bisa nyanyi. Pokoknya cuma pilihan nih 2 itu. Kalau misalkan nggak bisa dua-dua, out, nggak boleh masuk gitu kan. Terus ya udah, dulu aku main keyboard, main piano. Terus ya udah masuk gitu. Terus beberapa teman aku tuh ada yang nggak masuk. Jadi ya udah akhirnya kepencah-pencah deh teman aku. Ada yang masuk ada yang masuk tari, ada yang masuk teater, ada yang masuk lukis gitu. Ada beberapa yang kayak nggak masuk karena kayak nggak bisa nyanyi,
sama nggak bisa main alat musik tuh. Kalau lukis tuh kayaknya paling paling apa namanya, yang paling nggak ada, maksudnya kayak nggak ada, ya udah siapapun boleh masuk itu tuh kayaknya, seingat aku seni lukis sama seni teater. Jadi siapapun kayak yang nggak perlu ada basic atau apa boleh masuk. Tapi kalau seni tari itu kayaknya ada ininya sih, ada apa namanya, ada ibarat kayak audition gitu. Tapi ya mau sejelek-jeleknya bisa nari pun tetap dimasukin gitu loh, karena kayak gurunya nggak ini kan, nggak guru tuh baik banget gitu loh, yang kayak guru ya udah masuk aja semuanya kayak gitu, kayak santai gurunya. Kalau guru seni musik emang lumayan, dulu aku dapetnya lumayan galak sih, bukan galak ya, mungkin dia lebih ke perfeksionis. Jadi dia mau yang benar-benar yang masuk seni musik tuh yang orang-orang yang bisa musik dan orang-orang yang ngerti musik, atau orang-orang yang ya gitu ya pokoknya yang berhubungan dengan musik. Nah, volley pernah main sih, pernah. Volley tuh dulu aku main, tapi itu mainnya lebih ke pas jam olahraga sih, bukan apa namanya, bukan ekskul volley gitu. Dulu ada ekskul volley, cuman aku nggak ikut ekskul volley. Volley seru sih, tapi volley itu kebanyakan harusnya orang tinggi, jadi aku nggak bisa masuk. Kayak maksudnya kalau basket itu, even basket tuh aku masih bisa jadi pointer gitu loh guys, maksudnya kayak aku bisa ya udah aku jaga di belakang gitu loh buat nge-shoot, makasih ke galang. Tapi kalau volley tuh kayak agak sulit ya, aku tuh malah agak kurang bisa gitu dengan volley. Dan dulu ujian prakteknya disuruh main volley, itu lumayan susah. Tau gak sih volley yang kayak diangkat gitu, jadi ini kayak bola tuh kayak gitu tuh gitu, harus sampai berapa kali, misalkan sampai 30 kali. Oh kalau nggak jatuh nah baru bisa kayak, oh ya oke, berarti baru lulus gitu. Ngedang bisa Ci. Bisa jatuh iya, harus pakai enggrang dulu baru bisa ini guys, baru bisa apa namanya, baru bisa ngedang. Jadi libero, ya ampun aku inget banget dulu ujian olahraga aku ngomongin libero apa gitu aku inget tuh. Aduh, iya ujian olahraga tuh kan juga ada ujian tertulisnya kan. Nah itu juga lumayan susah tuh, kayak maksudnya olahraga tuh kayak kebanyakan emang maksudnya praktek kan, jadi susah kalau misalkan harus apa namanya, harus kayak dalam tulisan gitu, kayak bingung. Apalagi kalau ada esai, gila bingung banget itu tulisnya gimana. Makasih Kak Gani. Ci bisa jadi kiper gak? Belum pernah jadi kiper, dan tidak tidak ini juga ya, apa namanya, kayaknya nggak mau juga gitu, striker aja aku. Makasih Kak Fatur. Oh dulu aku pernah ini guys, main aku lupa apa, floorball. Nah dulu aku pernah cup apa namanya, ikut pertandingan tuh 2 kali, tapi 2 kali doang. Itu aku ikut pertandingan terus lucu banget, kayak jadi kan aku pendek, apa namanya, badminton bisa. Oh iya ya ampun aku lupa banget, aku juga pernah ekskul badminton pas kelas 12, seinget aku. Soalnya lapangan badmintonnya itu bukan di sekolah tapi deket sekolah. Terus aku dulu tuh sering jalan kaki sama teman-teman aku, karena kalau misalkan naik mobil terlalu deket, naik motor juga kan rame-rame, jadi biasa jalan kaki. Seru sih karena jalan kaki bareng teman-teman gitu kan, ke tempat, ke apa namanya, ke lapangan badmintonnya juga. Itu seru banget ya. Dulu aku pernah ekskul badminton, aku baru inget aku kenapa bisa ikut banyak banget ekskul ya. Dulu tuh entah kenapa bisa gonta-ganti ekskul gitu, bukannya nggak boleh ya, kayak satu semester tuh kayak
Oh, karena dulu tuh satu semester satu kali aku boleh ganti. Makasih Kak Suta. Mungkin kalau misalkan ada beberapa yang kayak kelas 7 baru kayak naik kelas 8 baru boleh ganti gitu kan. Kalau dulu kayaknya aku tuh tiap semester tuh boleh ganti, makanya aku banyak tuh suka kayak banyak pindah-pindah gitu. Makasih Kak Suta. Oke, aku bakal bacain gift yes. Yang ke-10 ada Kak Reisha, ke-9 ada Kak Randy, 8 ada Kak Galang, 7 ada Kak Anpurnama, 6 ada Kak Suta, 5 ada Kak Rio, ke-4 ada Kak Pandu, ke-3 ada Kak Fatur, 2 ada Kak Dean, sama yang pertama ada Kak Gani. Makasih Kak Gani, makasih semuanya yang udah nonton hari ini. Kita ketemu lagi besok, oke? Bye-bye. Makasih.